Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK Channel yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan membahas tentang Ashabul Ukhdud. Kisah tentang orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit yang menyala seperti diceritakan dalam Al-Qur'an surat Al-Buruj ayat 4 sampai 9. Agar tidak gagal paham, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa bahwa ini merujuk kepada peristiwa yang terjadi pada masa Raja Zulaid bin An-Nu'man, seorang penguasa di Himyar, sebuah negara di daerah Yaman yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut kami kisahkan Ashabul Ukhdud seperti dari hadis Rasulullah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu sebelum masa kalian ada seorang raja, dia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu sudah semakin tua, dia berkata kepada raja tersebut, saya sudah tua, carikan untukku seorang pemuda yang akan saya ajari sihir. Maka sang raja pun kemudian mencari pemuda untuk diajari ilmu sihir. Akhirnya singkat kata, didapatlah seorang pemuda yang nantinya akan meneruskan si tukang sihir lagi. Kemudian sang raja menyuruh si pemuda itu untuk belajar kepada tukang sihir tersebut. Nah, ketika si pemuda sedang menuju ke tempat si tukang sihir, di jalanan yang dilaluinya, dia bertemu dengan seorang rahib atau ahli ibadah. Si pemuda itu beristirahat sambil duduk di majelis rahib tersebut, mendengarkan wejangannya, dan ternyata uraian tersebut menakjubkannya dan membuatnya tertarik. Akhirnya setiap hari jika dia mendatangi tukang sihir itu, dia melewati majelis rahib dan duduk di sana mendengarkan wejangannya, baru melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat si tukang sihir tadi untuk belajar. Ketika si tukang sihir itu tahu pemuda itu dipukuli oleh tukang sihir tadi dan mengancam agar jangan belajar kepada rahib itu lagi. Keesokan harinya pemuda itu mengadukan keadaannya kepada si rahib. Kata si rahib, kalau engkau takut kepada tukang sihir, katakan kepadanya, aku ditahan oleh keluargaku. Tapi jika engkau takut kepada keluargamu, katakan kepada mereka, aku ditahan oleh si tukang sihir itu. Pada suatu hari ketika pemuda itu hendak belajar kepada si rahib dan si tukang sihir tadi, di jalanan yang dia lalui, datanglah seekor binatang besar yang menghalangi orang banyak. Orang-orang lari ketakutan dan tidak bisa melewati jalanan tersebut. Pemuda itu berkata, hari ini saya akan tahu tukang sihir itu yang lebih utama atau si rahib tadi. Akhirnya pemuda itu memungut sebuah batu, kemudian berdoa, ya Allah, kalau ajaran si rahib itu lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini agar manusia bisa lewat jalan ini. Lalu pemuda itu melemparkan batunya dan mengenai binatang itu. Qadarullah, akhirnya binatang itu mati dan manusia pun dapat melanjutkan perjalanannya. Kemudian pemuda itu menemui si rahib dan menceritakan keadaannya. Si rahib berkata kepadanya, wahai Ananda, hari ini engkau lebih utama daripadaku. Kedudukanmu sudah sampai pada tahap yang aku lihat saat ini. Sesungguhnya engkau tentu akan menerima cobaan. Maka apabila engkau ditimpa satu cobaan, janganlah engkau menunjuk pada diriku. Beberapa bulan kemudian, pemuda itu pun akhirnya mampu mengobati orang-orang yang datang kepadanya. Dia mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, kemudian orang yang terkena kusta atau sopak, dan mengobati orang banyak dari berbagai macam penyakit. Berita ini lama-lama semakin menyebar kemana-mana, dan si pemuda ini terkenal sebagai tabib yang mampu mengobati segala bentuk penyakit. Dan akhirnya terdengarlah kepada si penasihat sang raja. Kebetulan penasihat itu buta matanya. Kemudian si penasihat raja itu menemui pemuda itu dengan membawa hadiah yang banyak, lalu berkata, semua hadiah ini saya kumpulkan untuk kamu kalau kamu dapat menyembuhkan saya dari kebutaan ini. Anak muda itu menjawab, sebetulnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya doakan kepada Allah agar engkau disembuhkan.
Alhamdulillah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, penasihat raja itu pun sembuh dan dapat melihat kembali seperti sedia kala. Keesokan harinya, si penasihat itu seperti biasa duduk bersama sang raja di singgasananya. Raja itu berkata kepadanya, "Siapa yang sudah mengembalikan matamu?" Penasihat itu menjawab, "Rabbku." Raja itu menukas, "Apa kamu punya Tuhan selain aku?" Orang itu berkata, "Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala." Raja itu pun marah, kemudian menangkapnya dan tidak berhenti menyiksanya sampai dia menunjukkan si pemuda tersebut. Singkat cerita, si pemuda itu ditangkap dan dibawa ke hadapan sang raja. Sang raja berkata, "Wahai anakku, telah sampai kepadaku kehebatan sihirmu yang dapat menyembuhkan buta, kusta, dan berbagai penyakit yang tidak mungkin sembuh." Pemuda itu berkata, "Sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala." Raja itu marah dan menangkapnya, kemudian terus-menerus menyiksanya sampai dia menunjukkan si rahib. Akhirnya si rahib ditangkap dan dihadapkan kepada sang raja. Kemudian dipaksa, "Keluarlah dari agamamu." Si rahib menolak. Akhirnya si raja itu meminta dibawakan sebuah gergaji, lalu diletakkan di atas kepala si rahib dan mulailah kepala itu digergaji hingga terbelah dua. Kemudian diseret pula teman duduk raja tadi atau sang penasihat tadi dan dipaksa untuk kembali murtad dari keyakinannya. Tapi penasihat itu menolak dan akhirnya nasibnya pun sama, digergaji hingga terbelah dua. Kemudian pemuda itu dihadapkan kepada raja dan dipaksa untuk keluar dari keyakinannya. Tetapi pemuda itu menolak. Akhirnya raja itu memanggil para prajuritnya. "Bawa dia ke puncak gunung yang sangat tinggi. Kalau kalian sudah sampai di puncak, kalau dia mau beriman, bawa pulang. Kalau dia tidak mau, lemparkan dia dari atas." Akhirnya para prajurit itu membawa pemuda itu ke puncak gunung yang ditunjuk. Si pemuda pun berdoa, "Ya Allah, lepaskanlah aku dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki." Subhanallah, seketika gunung itu bergetar dan mereka pun terpelanting jatuh. Kemudian pemuda itu datang berjalan kaki menemui sang raja. Raja itu berkata, "Apa yang dilakukan para pengawalku kepadamu?" Kata si pemuda, "Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanku dari mereka." Kemudian raja memanggil para prajurit yang lain lalu berkata, "Bawa dia dengan perahu ke tengah laut. Kalau dia mau keluar dari keyakinannya, bawa dia pulang. Tapi kalau tidak mau, lemparkan dia ke laut." Akhirnya mereka pun membawa si pemuda itu ke tengah laut dan si pemuda berdoa, "Ya Allah, lepaskan aku dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki." Takdirullah, perahu itu karam dan mereka pun tenggelam. Sedangkan si pemuda berjalan dengan tenang menemui sang raja. Akhirnya raja itu berkata, "Apa yang dilakukan oleh para pengawalku itu?" Kata si pemuda, "Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanku dari mereka." Lalu si pemuda melanjutkan, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat membunuhku sampai engkau melakukan apa yang kuperintahkan." Sang raja bertanya, "Apa itu?" Si pemuda menjawab, "Kau kumpulkanlah seluruh manusia di satu tempat. Kau salib aku di sebatang pohon dan ambil sebatang panah dari kantong panahmu. Kemudian letakkan sebuah busur dan ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah, Rabbnya si pemuda. Lalu tembaklah aku dengan panah tersebut. Kalau engkau melakukannya, niscaya engkau akan dapat membunuhku." Akhirnya raja itu pun mengumpulkan seluruh manusia di satu tempat yang lapang. Dia menyalib si pemuda dan kemudian mengeluarkan anak panah dari kantungnya, lalu meletakkannya pada sebuah busur dan berkata dengan keras, "Bismillahirrahmanirrahim." Kemudian dia melepaskan panah itu dan tepat mengenai pelipis si pemuda. Darah mengucur dan si pemuda segera meletakkan tangannya di pelipis itu dan dia pun tewas. Melihat kejadian itu, serta-merta rakyat banyak yang melihat segera berkata, "Kami beriman kepada Rabbnya si pemuda. Kami beriman kepada Rabbnya si pemuda. Dan kami yakin dengan Rabbnya si pemuda." Raja itu pun didatangi pengikutnya dan diceritakan kepadanya, "Apakah Anda sudah melihat apa yang Anda khawatirkan?"
Demi Allah sudah terjadi. Orang banyak sudah beriman kepada Allah. Lalu sang raja yang mendengar berita itu marah, kemudian memerintahkan agar menggali parit-parit besar dan menyalakan api di dalamnya. Dan raja itu berkata, siapa yang tidak mau keluar dari keyakinannya, bakarlah hidup-hidup dalam parit itu, atau paksa diceburkan ke dalamnya. Akhirnya para prajurit pun melakukannya, sampai diserentah seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Wanita itu ragu karena melihat api yang menyala-nyala. Dia takut bayinya akan terkena api tersebut karena sangat mencintai bayinya. Tapi bayi itu berkata kepada ibunya, wahai ibunda, bersabarlah, karena sesungguhnya engkau di atas al-haq. Allah SWT menceritakan kisah ini juga dalam kitabnya yang mulia dalam surat Al-Buruj, yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, yang berapi, yang dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman pada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan pada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam, dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Quran Surat Al-Buruj 1-10. Sahabat MK Channel rahimakumullah, itulah kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam kitabnya yang mulia, agar menjadi ibrah bagi kita semuanya, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang sesudah mereka. Dan Rasulullah sudah menceritakan ini dalam hadisnya yang kita bahas tadi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Kisah ini kami kutip dari silsilah Al-Qasas karya Saleh Al-Munajjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.